Sebagai seorang chaebol generasi ketiga, ia justru takut pada seorang sekretaris. Meskipun wanita itu sudah berbeda dari dulu, hanya dengan mendengar suara langkah kakinya saja, ia bisa langsung tahu kalau itu adalah wanita itu. Begitu mendengar sekretarisnya akan masuk, ia panik dan berguling dari tempat tidur, sampai terjatuh dengan kaki di atas. Sebagai pewaris grup TK nomor 1 di negara ini, seumur hidupnya Ikseok belum pernah sekacau ini. Celananya bahkan belum terpasang dengan benar. Pintu pun terbuka. Direktur Tae, selamat pagi. Setelah bertahun-tahun, mereka berdua bertemu kembali dalam situasi yang paling canggung. Sekretaris itu berpura-pura tidak melihat apapun, lalu membanting pintu hingga tertutup. Yang tersisa hanyalah pria yang berteriak karena malu. Beberapa menit kemudian, Ikseok akhirnya keluar, sambil beralasan belum selesai bersiap-siap, bersikeras ingin mangkir dari pekerjaan. Namun, Min Kyung sepertinya terlahir untuk menjadi lawannya. Pakaiannya sudah dicuci dan disetrika, sarapan juga sudah siap, bahkan sesuai dengan seleranya. Jadwalnya pun sudah diatur dengan padat. Ia baru kembali ke negara ini kurang dari sehari, tapi sudah dipaksa bekerja keras bagai kuda. Ikseok pun marah. Seorang sekretaris seharusnya melakukan pekerjaan sekretaris. Kenapa kamu datang ke rumahku? Ini adalah ruang pribadiku. Di rumah, aku hidup dengan sangat santai. Bagaimana jika aku telanjang seperti tadi? Apa kamu bisa bertanggung jawab? Hah? Apakah karena saya seorang wanita, Bapak jadi merasa tidak nyaman? Ikseok tertegun sejenak lalu tertawa terbahak-bahak. Kamu bertanya apa aku merasa tidak nyaman karena kamu seorang wanita? Kamu sudah gila, bagaimana mungkin aku merasa tidak nyaman karenamu? Sekretaris itu tersenyum. Kalau begitu, sepertinya saya salah paham. Syukurlah. Sekarang hanya tersisa 10 menit sebelum berangkat. Sepertinya tidak akan sempat untuk bersih-bersih diri. Saya sudah menduga akan seperti ini. Jadi saya sudah menyiapkan tisu basah. Kalau begitu, kita mulai sekarang, ya? Ikseok sekali lagi merasakan betapa mengerikannya wanita itu. Ia pun terpaksa mengalah. 5 menit lagi aku keluar. Di matanya, Kang Min Kyung masih sama seperti dulu. Rambut panjangnya diikat seadanya di belakang leher. Kacamata model kuno. Setelan kerja standar 2 potong. 10 tahun berlalu tanpa perubahan. Dilihat dari satu sisi, hal itu cukup mengagumkan. Karena sejak pertama kali mereka bertemu hingga sekarang, ia tidak berubah sedikit pun. Ikseok terlahir di puncak piramida. Sejak kecil hingga dewasa, ia selalu disebut jenius. Tapi sebenarnya itu adalah hasil dari usaha yang luar biasa keras. Ia berusaha keras agar pantas menjadi pewaris grup. Tetapi saat masuk perusahaan bersamaan dengan wanita itu, ia justru menjadi orang yang selamanya berada di peringkat kedua. Harga diri Ikseok pernah terpukul telak olehnya. Tapi hari ini, keluarganya malah mengatur wanita itu untuk menjadi sekretarisnya. Saat Ikseok selesai mengeringkan rambutnya, tepat setelah 5 menit, wanita itu muncul. Wakil manajer Kang Min Kyung. Aku tidak suka tipe sekretaris yang menempel terus. Saya akan berusaha agar Bapak puas. Tidak, aku belum selesai bicara. Sebenarnya, aku sangat pandai menyamar. Jadi meskipun itu orang yang sangat kubenci, kali ini aku benar-benar tidak tahan lagi. Wakil manajer Kang, aku sangat membencimu. Sejak hari pertama masuk ke lembaga penelitian, sejak saat ditempatkan di departemen yang sama denganmu, aku sudah membencimu. Jadi, sebaiknya kamu menyerah saja menjadi sekretarisku. Min Kyung berdiri terpaku di tempatnya. Ia menggenggam tabletnya rata-rat, tapi tetap tersenyum seperti mesin. Direktur Tae, saat ini Bapak sudah terlambat 7 menit dari jadwal. Sebaiknya kita segera berangkat. Meskipun ia sudah berkata seperti itu, wanita ini sama sekali tidak berubah. Ikseok memegangi dahinya dan menghela napas panjang. Dia mengenakan jasnya. Tidak ada pilihan selain berangkat lebih dulu. Melihat punggung pria itu, Min Kyung berpikir, apa kau sebegitu membenciku? Baguslah. Aku juga sudah tidak menyukaimu sejak pertama kali kita bertemu 10 tahun yang lalu. Pangeran Mahkota TK. Pangeran Mahkota TK. Dia hanyalah seorang anak manja kekanak-kanakan dari keluarga konglomerat. Sementara dirinya telah berjuang mati-matian selama 10 tahun. Berkat pengendalian diri yang kuat dan kemampuan kerja yang luar biasa, Min Kyung berhasil naik ke posisi wakil kepala departemen. Tetapi malah dipindahkan menjadi sekretarisnya. Hanya karena keluarga ingin membawa tuan muda yang belakangan ini tiba-tiba bosan hidup dan menyerah itu kembali ke jalan yang benar. Tapi Min Kyung punya satu masalah yang sangat besar. Tidak peduli seberapa lesu pun penampilan Ikseok, entah bagaimana wajah itu benar-benar tipe idealnya. Mantan rekan kerjanya yang terlihat konservatif dan kaku itu, begitu melepas kacamata akan berubah menjadi orang lain. Tetapi selain teman-teman masa kecilnya, tidak ada seorang pun di perusahaan yang tahu. Akhirnya dia berhasil menyeret tuan muda yang mangkir dari pekerjaan itu untuk bekerja, meskipun dengan cara yang sangat memalukan. Tapi Kang Min Kyung harus mengakui, wajah Ikseok benar-benar sangat tampan. Dia tidak boleh terus-menerus memikirkan hal itu. Sadarkan dirimu, meskipun demi keluarga, dia harus membuat Ikseok puas. Beberapa minggu yang lalu, Presiden Direktur TK secara pribadi memanggilnya. Ketika mendengar beliau ingin dia menjadi sekretaris yang mendampingi Ikseok, hati Min Kyung sangat menolak. Dia baru saja akan menolak dengan sopan. Ketika mendengar Presiden Direktur menyebutkan adik-adik laki-lakinya, mengatakan bahwa mereka adalah harapan cabang olahraga musim dingin. Saya rasa mereka juga sehebat dirimu. Ternyata inilah syarat pertukaran yang pernah disinggung oleh atasan. Sponsor untuk kedua adik kembarnya yang meniti karir sebagai atlet adalah tawaran yang tidak bisa dia tolak. Terlebih lagi, tatapan mata Presiden Direktur seperti binatang buas yang memperingatkannya bahwa dia harus bekerja dengan baik. Kedua adiknya yang merupakan atlet speed skating kini tidak perlu lagi khawatir soal uang. Mereka bisa fokus berlatih. Ini benar-benar sangat bagus. Maka dimulailah hari pertamanya sebagai sekretaris pendamping Ikseok. Ikseok membujuk kakeknya hingga tertawa lebar. Sangat berbeda dengan penampilan yang pernah dilihatnya sebelumnya. Seolah-olah dia berubah menjadi orang lain.
Mungkin hanya dia yang bisa berada di sisi presiden direktur seperti itu. Oh iya, manajer Kang. Tiba-tiba namanya dipanggil. Dia terkejut. Apakah Anda bekerja dengan benar? Hari ini adalah hari pertama saya menjabat. Jadi masih banyak kekurangan, Pak. Hari ini Anda datang sedikit terlambat. Lain kali saya akan lebih memperhatikan. Kang Min Kyung terlihat jelas tegang. Ik Seok pun menyadari. Ada sesuatu yang tidak beres dengannya. Sangat berbeda dengan penampilannya barusan. Namun, presiden direktur tidak melepaskannya begitu saja. Saya menaruh harapan besar pada Anda. Itu adalah suatu kehormatan bagi saya, Pak. Semoga Anda tidak mengecewakan saya. Penampilannya yang seperti ini membuat Ik Seok sangat tidak terbiasa. Baik, Pak. Ngomong-ngomong, laporkan secara singkat tentang TK Property. Kau adalah pilar dari TK Property. Jadi harus ada orang terbaik yang membantumu. Memang benar tidak ada yang lebih hebat dari manajer Kang. Tapi, Cat, soal menjadikan manajer Kang sebagai sekretarisku, Min Kyung merasakan firasat buruk. Tidak boleh membiarkannya bicara lebih lanjut. Dia tidak mau dipecat di hari pertama. Ik Seok menatapnya dengan curiga. Meskipun mengenakan kacamata, dia masih bisa melihat dengan jelas tatapan memohon itu. Jadi dia sedikit terkejut lalu mengubah nada bicaranya. Agak menyia-nyiakan bakat juga, sih. Min Kyung terbatuk-batuk. Presiden direktur bertanya, jadi apa maksudmu? Ah, maksudku adalah, aku benar-benar berterima kasih kakek telah mengatur manajer Kang sebagai sekretaris pendampingku. Saat hari mulai gelap, barulah dia sampai di rumah. Begitu membuka pintu, kedua adik laki-lakinya langsung berlari untuk memeluknya dengan erat. Sementara Seah sedang menyiapkan meja penuh dengan makanan lezat. Untuk merayakan kedua adiknya yang mendapat sponsor dari TK. Kakak cepat mandi sana, biar aku yang masak. Kedua adiknya segera berbalik mengerubungi Seah dan merayunya. Melihat ketiga orang itu begitu ceria, Min Kyung pun tertawa. Siapa bilang punya adik laki-laki itu tidak ada gunanya sama sekali. Saat dia selesai mandi dan keluar, dia melihat Seah tersenyum lebar karena kakaknya baru saja pulang dari luar negeri. Min Kyung, pria itu berdiri di sana dengan senyum lembut. Sudah lama tidak bertemu. Kakak tetangga yang baru pulang dari luar negeri itu langsung mengelus kepalanya saat bertemu. Sudah bertahun-tahun, tapi kamu tidak berubah sama sekali. Dia akrab dengan kedua kakak beradik itu seperti keluarga sendiri, dan sudah tinggal di lingkungan yang sama sejak kecil. Karena lompat kelas, dia masuk ke universitas paling bergengsi di negara itu lebih awal, sehingga dia tidak punya banyak teman seumuran. Seah dan Hien Tang adalah orang-orang terpenting baginya, terutama Hien Tang, yang satu universitas dengannya, sudah banyak membantunya. Hien Tang diundang untuk kembali bekerja di dalam negeri. Kebetulan juga di TK Property, di Departemen Hukum. Begitu membicarakan hal itu, Seah langsung mulai bergosip tentang Ik Seok. Semua orang tahu dia adalah satu-satunya cucu laki-laki dari konglomerat nomor 1 di negara ini. Sejak kecil dia sudah ditakdirkan untuk menjadi pewaris. Ditambah lagi, dia memiliki wajah yang rupawan seperti boneka, sehingga sejak kecil dia tumbuh dalam sorotan seluruh negeri. Tidak berbeda dengan seorang bintang. Namun, hal itu juga membuat kehidupan pribadinya terlalu banyak dicampuri. Saat dewasa, dia tiba-tiba menghilang dari media. Seah dengan bersemangat mengguncang bahu Min Kyung. Tuan muda Chaebol generasi ketiga itu sangat tampan sampai punya photocard sendiri. Apa kamu tidak punya pendapat sama sekali? Mendampinginya bukankah sama saja dengan naik helikopter untuk dapat promosi? Wajah Min Kyung tampak tak bersemangat. Promosi apanya? Aku sudah hampir dipecat. Kenapa jadi begini? Karena Ik Seok sangat membenciku. Katanya sejak bertemu di pusat pelatihan, dia sudah tidak suka padaku. Dan saat itu aku juga membencinya. Keduanya saling membenci tapi tetap harus bekerja bersama. Pantas saja akhir-akhir ini kamu stres sekali. Iya, melelahkan sekali. Tapi sebagai gantinya aku juga menerima imbalan yang setimpal. Hien Tang bangkit dan berjalan ke belakangnya. Mencari uang memang penting. Tapi kesehatan adalah yang terpenting. Kamu tahu, kan? Dibandingkan dengan Hien Tang, andai saja atasanku punya setengah saja dari kepekaannya, pasti akan lebih baik. Baru saja dibicarakan, pesan darinya langsung masuk. Begitu Min Kyung melihat permintaan yang keterlaluan itu, amarahnya langsung memuncak. Baru hari kedua bekerja, Ik Seok sudah mulai mencari-cari gara-gara. Dia sengaja mengganti kata sandi pintu. Membuatku terlambat 30 menit. Tapi dia malah pura-pura tidak ingat. Saat Min Kyung melaporkan pekerjaan, dia malah bilang kalau dia belum sepenuhnya sadar. Dia menyuguhkan kopi. Tetapi pria itu malah mengerutkan kening dan mengeluh. Dia bilang dia hanya minum biji kopi dari daerah tertentu. Selain itu dia tidak minum. Lalu menyuruhku membuangnya. Tanpa kopi, Ik Seok mulai mengantuk lagi. Dan bilang ingin istirahat lagi. Dia kehabisan cara. Terpaksa menyebut nama kepala departemen. Siapa sangka begitu mendengar Tae Jon ingin bertemu dengannya, dia malah semakin tidak mau pergi. Pada hari kedua sebagai sekretaris, untuk pertama kalinya dalam 10 tahun bekerja, Min Kyung merasakan batas kesabaran yang belum pernah ada sebelumnya. Dengan susah payah akhirnya sampai di kantor, Min Kyung mulai melaporkan tugasnya, dan dia menghadapi masalah sulit lainnya. Karena perusahaan-perusahaan yang ditangani Ik Seok adalah yang memiliki kinerja terburuk di TK. Dari kuartal pertama, kedua hingga keempat, semuanya adalah proyek-proyek sekarat di ambang kebangkrutan, membuat pria itu penuh dengan kekesalan. Dia telah bekerja keras selama bertahun-tahun, tapi begitu Tae Jon kembali, dia merebut semua lini bisnis yang menguntungkan. Meninggalkannya dengan semua industri yang penuh masalah. Awalnya dia sudah muak bekerja, sekarang dia semakin tidak mau menyentuhnya. Melihat Ik Seok mengamuk sambil menggerutu, Min Kyung hanya merasa tamat sudah riwayatnya. Dia sama sekali tidak berniat untuk bekerja. Dulu waktu di pusat pelatihan,
Kemana perginya Ikseop yang ambisius itu? Meskipun sejak dulu kamu selalu bermuka masam, tapi kamu tetap orang yang bersemangat untuk maju. Ikseop yang dulu bersinar begitu terang sampai tidak ada yang bisa mengabaikannya. Ikseop saat itu benar-benar seorang putra mahkota yang sesungguhnya. Tapi kenapa sekarang kamu jadi seperti ini? Hei, Kang Min Kyung. Barusan kamu sedang berpikir, kalau hidupku sudah tamat, benar, kan? Dia buru-buru menyangkal. Tidak, bukan begitu. Gawat, tadi aku lupa mengontrol ekspresiku. Bukan apa-apa, seorang ketua tim sehebat dirimu, malah harus menaiki kapal rongsokan bernama Ikseop ini. Entah apa yang harus kulakukan. Bukan seperti itu, saya tulus merasa bahwa bisa membantu Anda bekerja adalah sebuah kehormatan bagi saya. Ikseop tiba-tiba bangkit, berjalan ke arahnya, lalu berdiri tepat di hadapannya. Dia menatapnya lekat-lekat untuk waktu yang lama. Bibirmu kering begitu, tidak perlu membasahinya tapi sudah buru-buru mengucapkan kebohongan tidak masuk akal seperti itu. Lain kali jangan seperti itu lagi. Ikseop berbalik sehingga tidak melihat bagaimana dia yang tiba-tiba mendekat tadi. Membuat wajah Min Kyung memerah. Gawat, apa nanti aku akan baik-baik saja? Ikseop, yang belum pernah merasakan kekalahan, terus mengingat wanita itu sampai ke tulang karena telah dikalahkan olehnya. Bahkan kakeknya yang pemilih, juga memandangnya dengan cara yang berbeda. Beliau bahkan menyuruh cucunya untuk memperhatikan apakah wanita itu pantas dibina dan dipercaya. Tetapi Ikseop tidak mau memedulikannya. Di mata semua orang, dia selalu sempurna. Hal-hal seperti ini sudah biasa baginya. Asalkan dia tersenyum, lawan bicaranya biasanya akan tersipu malu lalu bergegas pergi. Jelas-jelas selalu memperhatikannya, tapi untuk menatap langsung saja tidak berani. Tapi demi keluarga, dia terpaksa harus selalu menjaga citranya. Tidak boleh menunjukkan rasa tidak suka, sampai dia bertemu Min Kyung. Saat cahaya senja jatuh di ujung koridor, dia seolah melangkah keluar dari dalam cahaya. Di tatapan matanya saat memandangnya tidak ada sedikit pun perasaan pribadi. Ikseop mengangguk kecil padanya, dan dia pun balas tersenyum. Dia bukan hanya tidak menghindari tatapannya, tetapi juga menatap lurus ke arahnya. Pertama kali menghadapi situasi seperti itu, Ikseop tiba-tiba merasa tidak nyaman tanpa alasan yang jelas. Begitu membuka mata, dia baru sadar itu hanyalah mimpi. Kenapa aku memimpikannya Min Kyung? Detik berikutnya, orangnya langsung mengetuk pintu dan masuk. Saya membawa dokumen yang perlu Anda setujui. Hei, aku bahkan belum menyuruhmu masuk. Ucapannya terhenti. Dia melihat lagi gadis dari 10 tahun yang lalu. Sepertinya Anda sedang tidur. Saya juga tidak bisa menunggu selamanya. Ini laporan pengembangan resor. Ikseop membukanya dengan tidak sabar. Tugas sesederhana ini perlu dibuatkan laporan, tapi kemudian dia tertegun. Tidak kusangka dia membuat laporan yang begitu sempurna. Ketua tim Kang, sampai di sini saja sudah cukup. Sekeras apapun usahamu, tidak akan ada untungnya. Tidak akan ada yang tahu. Lagi pula, perusahaan ini tidak akan berhenti beroperasi hanya karena tidak ada aku. Bukan seperti itu. Anda adalah tokoh inti yang tak tergantikan di TK Property. Semua karyawan tahu selama 10 tahun ini, Anda telah berjuang demi TK dengan sangat keras. Selain itu, saya juga ingin mengatakannya sekali lagi. Bisa membantu Anda bekerja adalah sebuah kehormatan bagi saya. Ikseop menarik kembali sikap arogannya dan menghindari tatapan wanita itu. Aku tahu, keluarlah. Aku akan memeriksa laporannya. Pria di seberangnya tersenyum penuh minat. Akhirnya aku bertemu denganmu juga. Bukankah kamu bilang tidak akan bekerja lagi? Begitu kembali, para petinggi sudah heboh memujimu sebagai orang yang bisa diandalkan. Aku tidak melakukan apa-apa. Semuanya dikerjakan oleh Min Kyung. Begitu ya, sepertinya menempatkannya di sisimu adalah keputusan yang bijaksana. Sebenarnya, alasan apa yang kamu pakai untuk memindahkannya? Jangan-jangan kamu tahu kelemahannya? Kamu lebih tahu daripadaku. Menjadikannya sekretaris itu terlalu menyia-nyiakan bakat. Bukankah kamu sudah tahu alasannya? Beberapa hari ini kamu menyelidiki kemana-mana. Bahkan kepala departemen humas pun kamu marahi habis-habisan. Raut wajah Ikseop langsung muram. Adik laki-laki Min Kyung adalah atlet seluncur cepat Universitas Minjae. Kalau hanya melihat dari prestasinya saat ini, masih agak sulit untuk mendapatkan sponsor dari TK. Sudah dikatakan sampai sejauh itu, Taejon tetap tidak mau mengakuinya. Kami mensponsori mereka karena melihat potensinya. Oh ya, kamu memakai cara licik seperti itu untuk memaksanya menjadi sekretarisku. Memangnya kenapa? Siapa suruh kamu meninggalkan pekerjaan dan lari ke luar negeri? Lagi pula, hanya orang berbakat sepertinya yang bisa mengisi kekosongan yang kamu tinggalkan. Hanya dalam beberapa hari, Ikseop sudah menyelidiki semuanya dengan jelas. Memikirkan apa yang harus ditanggung Min Kyung, dia marah sampai rasanya ingin gila. Saat itu, Taejon tiba-tiba berkata, "Hei, jangan-jangan setelah tahu situasi kepala departemen Kang, kamu jadi memperhatikannya?" Ikseop tertegun. Mana mungkin, hanya saja tatapan memohon Min Kyung saat itu membuatnya merasa tidak nyaman. Suara sepatu hak tinggi itu seolah menginjak langsung jantungnya di setiap langkah, membuat jantung pria itu berdebar kencang. Suara langkah kaki ini, apa itu Min Kyung? Tapi gadis cantik di hadapannya ini terasa sangat asing. Apa aku sudah gila? Bagaimana mungkin Min Kyung ada di sini? Semua ini dimulai 3 hari yang lalu. Karena idola Seah akan wajib militer, konser terakhirnya bertepatan dengan jadwal kencan butanya. Seah pun terpaksa meminta Min Kyung untuk menggantikannya pergi kencan buta. Cukup datang sebagai formalitas saja. Min Kyung dengan terpaksa setuju. Tak disangka, kakak laki-laki Seah tanpa sengaja memuji teman kencan buta adiknya. Katanya dia modis sekaligus imut. Dua kata itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Min Kyung. Seah sangat malu dan langsung mengusir kakaknya. Tapi bagi editor fashion seperti Seah, hal ini tidaklah sulit. Terlebih lagi, penampilan dasar Min Kyung memang sudah bagus. Hanya perlu melepas kacamata, merias wajah sedikit, lalu menata rambutnya sedikit. Dia sudah seperti orang yang berbeda. Tidak ada yang menyangka, mereka berdua akan bertemu Ikseop di hotel tempat kencan buta itu berlangsung.
Lokasi pertemuan yang dipilih adalah Hotel M yang terkenal. Kebetulan hari itu reuni teman sekolah Ikseop juga diadakan di sini. Keduanya berpapasan. Yang satu mencari bar, yang satu menuju restoran. Jadi tidak ada yang saling melihat. Pria di kencan buta itu adalah putra direktur rumah sakit J. Dia menggaruk kepalanya dengan canggung sambil berkata, "Saya dengar Anda sangat imut. Saya kira Anda tipe yang mungil. Tidak disangka Anda ternyata tinggi dan secantik ini." Min Kyung merasa sangat canggung. Sementara pria di hadapannya terus-menerus mencari topik pembicaraan. Dia sangat malu sampai-sampai sulit menelan. Seah bilang dia hanya perlu bertahan selama 1 jam. Sekarang hanya tersisa 10 menit lagi. Siapa sangka saat ini teman kencan butanya tiba-tiba mengajaknya ke bar. Karena bar di atap hotel itu sangat terkenal. Bisa melihat pemandangan malam seluruh kota. In Kyung menolak dengan alasan besok pagi harus bangun pagi untuk bekerja. Tapi dia juga tidak langsung pergi. Karena paket menginapnya sudah termasuk sarapan. Dan juga koktail. Seah sudah memberinya voucher menginap di hotel. Tempat seindah ini, dia juga ingin tinggal lebih lama untuk menikmatinya. Beberapa bulan terakhir ini dia sudah bekerja terlalu keras. Sudah sepantasnya dia memanjakan diri sekali-kali. Sementara itu, Ikseop sedang minum-minum dengan temannya. 30 tahun melajang. Dia lagi-lagi didesak untuk berpacaran. Seorang anak konglomerat papan atas yang jomblo sejak lahir. Sehingga setiap kali berkumpul selalu menjadi bahan ledekan. Semua ejekan itu ditujukan padanya. Jadi Ikseop hanya bisa diam sambil minum. Tepat pada saat itu, dia kembali mendengar suara langkah kaki yang familiar. Suara sepatu hak tinggi berketuk dengan renyah. Itu adalah mimpi buruk yang menghantuinya dalam pekerjaan selama beberapa bulan ini. Sampai seolah terukir langsung di denanya, Ikseop mengangkat kepala untuk melihat. Ada seorang gadis yang sangat cantik. Cantik sampai membuatnya terpana. Gadis itu berjalan melewatinya, bukan Min Kyung, tetapi suara langkah kakinya sama persis dengannya. Dia benar-benar sudah gila. Bagaimana mungkin Min Kyung bisa muncul di sini? Seharusnya dia sudah tiba tepat pukul 9. Berpikir begitu, dia mengirim pesan pada Min Kyung. Begitu pesan terkirim, Ikseop terus menatap lekat orang di depannya. Dia melihat gadis itu mengeluarkan ponsel dari tasnya. Raut terkejut langsung terlihat jelas di wajahnya. Karena dia langsung mengenali hiasan di ponsel gadis itu. Hiasan itu sama persis dengan milik Min Kyung, yang dulu pernah dia ejek jelek sekali. Tepat setelah itu, dia menerima pesan balasan. Mungkinkah dia benar-benar Min Kyung? Hei, kenapa kamu melamun begitu? Ikseop tersadar. Aku kenapa? Jangan mengelak lagi. Dari tadi kamu terus menatap gadis itu. Cantik sekali. Terlihat seperti model. Ternyata seleramu yang seperti itu ya? Saat sedang menikmati pemandangan malam, Min Kyung tiba-tiba bertemu dengan seorang pengganggu. Sedikit mabuk, sekretaris muda itu mulai lengah. Hampir saja tidak sadar pakaiannya nyaris tersingkap. Ikseop marah besar. Setelah kencan buta menggantikan temannya, Min Kyung duduk sendirian di bar atap gedung memandangi pemandangan malam. Lalu menjadi sasaran orang lain lagi. Dan bosnya menyaksikan semuanya. Pria teman kencan butanya muncul lagi, menyapanya dengan antusias. Anda memesan alkohol juga? Tanpa menunggu jawabannya, pria itu langsung duduk di seberangnya. Lalu mulai mengoceh tanpa henti. Ikseop tidak berkedip, menatap lekat keduanya. Reaksi Min Kyung sama sekali tidak terlihat seperti orang yang menyukainya. Pria itu mengambil menu minuman, dengan cepat memesan beberapa gelas lagi. Padahal toleransi alkohol Min Kyung hanya 1 gelas saja. Pria itu dengan antusias mengajaknya bersulang. Min Kyung terpaksa mengangkat gelasnya dengan enggan. Sebenarnya aku sudah membaca semua kolom tulisanmu. Dia tidak hanya sangat menyukai Min Kyung, tetapi bahkan sudah berpikir jauh hingga ke kehidupan setelah menikah. Min Kyung kehabisan akal, hanya bisa menghabiskan minumannya dengan cepat untuk mengusirnya secara halus. Lagi pula pria itu terlalu banyak bicara. Tepat pada saat itu, Hien Tang menelepon. Dia khawatir pada adiknya, jadi dia menelepon untuk menanyakan situasi kencan butanya, dan mengatakan dia ada di dekat sana dan akan segera datang. Begitu mendengar Hien Tang akan datang, Min Kyung menjadi panik. Kakaknya tidak boleh tahu, tinggal gelas terakhir. Setelah meminumnya dia akan segera pergi. Tapi sepertinya gawat, semua yang dilihatnya mulai terlihat ganda. Dia ingin pergi, tetapi pria itu terus menahannya. Hien Tang bilang akan segera menjemputnya. Bagaimana kalau kamu duduk di sini saja menunggunya? Secara naluriah, Min Kyung memberontak ingin menghindar, tetapi dia ditahan dengan kuat. Hei, dia sudah bilang tidak mau. Kenapa Anda terus memaksa? Melihat orang yang baru datang itu berwajah marah, pria kencan buta itu langsung melepaskan tangannya. Ini salah paham, salah paham. Salah paham apa? Kesadaran Kang Min Kyung sudah kabur. Dia hanya merasa suara orang itu sangat familiar tetapi tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Selain itu, dia merasa sesak dan mual, jadi dia langsung membuka kancing rompinya. Ikseop melepaskan jaketnya, memanfaatkan tinggi badannya yang menjulang untuk menatap lawannya dengan mengancam. Aku melihat semuanya, dia sedang duduk minum sendirian di sana. Anda yang bersikeras untuk duduk semeja dengannya. Dan juga terus-menerus mencekokinya dengan alkohol. Sebenarnya apa niat Anda? Pria kencan buta itu panik dan mencari-cari sesuatu. Aku bukan orang seperti itu. Aku akan tunjukkan kartu namaku. Saat dia jatuh ke pelukan Ikseop, dia mengangkat kepalanya, pipinya memerah. Matanya yang sayu karena mabuk terlihat begitu lembut dan memikat. Tapi akhirnya dia bisa melihat dengan jelas. Direktur Tae, pria itu membelalakkan matanya. Dari sudut pandangnya, dia tidak sengaja melihat sesuatu yang tidak seharusnya. Wajahnya langsung memerah padam dan dia cepat-cepat membuang muka. Dia buru-buru menutupi bagian depan tubuh Min Kyung dengan jasnya. Bahkan bicaranya pun terbata-bata. Hei, Min Kyung pusing. Tidak mengerti kenapa Ikseop juga ada di sini. Dia hanya menatap sekeliling dengan linglung.
Di mana laporan dokumennya? Apa wanita ini hanya memikirkan pekerjaan saja? Lagi pula dia sudah mabuk berat. Hei, sebenarnya berapa banyak minuman yang kau berikan padanya? Pria teman kencannya itu segera mengeluarkan kartu nama. Ingin membuktikan bahwa dia bukan orang jahat. Aku adalah orang yang kencan buta dengannya hari ini. Justru kau. Kenapa kau terus ikut campur urusan orang lain? Mendengar Kang Min Kyung pergi kencan buta, Ik Seop menjadi marah dan merebut kartu nama itu. Aku adalah rekan kerja Kang Min Kyung. Melihat sekretaris kecilnya diganggu oleh seorang pria, si tuan muda kaya raya itu sangat marah. Tapi Min Kyung hanya menggantikan sahabatnya untuk kencan buta. Ini sama sekali tidak boleh terbongkar. Dia sangat ingin menjelaskan, tapi tidak disangka karena gerakannya yang terlalu kuat. Jas yang menutupi tubuhnya pun terjatuh. Ik Seop sudah tidak tahan lagi dengannya. Dia benar-benar hampir gila. Kang Min Kyung, bisakah kau sadar sedikit? Siapa sangka saat mengangkat mata, dia melihat pemandangan yang membuat otaknya membeku. Orang di depannya sama sekali tidak menyadarinya. Bahkan dengan ceria mengembalikan jas itu padanya, Ik Seop terpaku. Wajahnya memerah padam seperti demam. Dia berdiri mematung di tempat, sampai ketika Min Kyung berdiri dengan sempoyongan. Lidahnya pun menjadi keluh. Kang Min Kyung, sadarlah. Aku sudah melihat semuanya. Puas. Kenapa kau minum sebanyak itu? Apa kau tidak tahu dunia ini penuh dengan orang jahat? Pria teman kencannya tiba-tiba berteriak. Hei, siapa itu Kang Min Kyung? Sebenarnya kau ini rekan kerja siapa? Kang Min Kyung adalah sahabat Seah. Tepat pada saat itu, Hien Tang tiba. Pria teman kencannya berjalan ke arahnya. Sebenarnya apa yang terjadi? Jong Wo, begini ceritanya. Ik Seop menopang Min Kyung. Tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Ada apa ini? Siapa pria itu? Setelah menjelaskan semuanya kepada pria teman kencan buta itu, Hien Tang berjalan ke arah mereka berdua. Anda Direktur Tai Ik Seop, kan? Mohon maaf telah mengganggu Anda. Saya Li Hien Tang, penasihat hukum yang baru bergabung dengan TK Property. Min Kyung tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang dia katakan, tapi pandangannya perlahan kembali fokus dan dia mengenali Hien Tang. Gawat, kalau sampai dia tahu, pasti akan membuat Seah dalam posisi yang sulit. Dia bersembunyi di belakang Ik Seop, bahkan memegang erat lengannya. Ik Seop dibuat gila. Sebenarnya apa lagi yang kau lakukan sekarang? Tunggu, jangan-jangan dia gugup lagi seperti waktu itu? Makanya jadi begini, Direktur Tai. Sepertinya Min Kyung sudah mabuk berat. Biar saya yang mengantarnya pulang. Ik Seop langsung melindungi Min Kyung di belakangnya. Tunggu, dia adalah bawahanku. Aku tidak bisa menyerahkannya pada orang asing. Sebenarnya apa hubunganmu dengan Kang Min Kyung? Saya adalah kakak laki-laki yang sangat dekat dengannya. Kami tumbuh bersama sejak kecil, jadi Anda tidak perlu khawatir. Sambil berkata begitu, dia mengulurkan tangannya. Min Kyung, kemarilah. Tidak apa-apa, aku tidak akan mengadu pada Seah. Kau tidak bisa minum. Tapi sebenarnya sudah berapa banyak yang kau minum? Kang Min Kyung sudah tidak tegang lagi. Dia mengangkat kepalanya. Entah karena mabuk atau tidak, dia terlihat seperti sedang bermanja-manja. 3 gelas berturut-turut, ditambah sedikit sampahnya lagi. Apa Bapak akan memarahiku? Ik Seop merasa tidak percaya. Ternyata dia bisa menunjukkan ekspresi seperti itu. Hintang memapah Min Kyung lalu menyapanya. Oh iya, ini jas milik Bapak, kan? Min Kyung, kembalikan jasnya pada Pak Direktur. Tepat saat dia baru setengah melepasnya, Ik Seop tiba-tiba melangkah maju. Lalu menarik kembali jas itu untuknya. Mulai dari kerah, dia dengan serius mengancingkannya satu persatu. Kancing kedua, kancing ketiga, hingga dia membungkuk. Untuk memasang kancing terakhir di bagian bawah. Kang Min Kyung, besok ingat bawa dan kembalikan jas ini pada saya. Senyum di wajah Hintang perlahan menghilang. Dia melangkah maju menopang bahu gadis itu, lalu berterima kasih pada Ik Seop. Setelah itu, dia menarik Min Kyung ke arahnya. Ayo pergi, aku antar kamu pulang. Sekalipun Ik Seop lambat menyadarinya, dia tetap merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ini bukanlah sikap yang akan ditunjukkan oleh seorang kakak biasa. Kang Min Kyung tiba-tiba tertawa polos. Aku tidak mau pulang, hari ini aku mau menginap di sini, bersantai sebentar. Aku di lantai berapa? Ya, tidak apa-apa, nanti juga akan tahu kalau sudah masuk lift. Hintang membujuknya. Baiklah, aku antarkan kamu ke kamar. Begitu mendengar mereka berdua akan pergi ke kamar hotel, raut wajah Ik Seop langsung berubah. Dia mencengkeram Hintang. Hei, Anda bukan pacarnya, kan? Jadi kenapa membawanya ke kamar? Itu sangat aneh. Hintang tersenyum provokatif. Kalau begitu, juga tidak pantas jika Pak Direktur yang membawanya pergi. Lagi pula, tidak ada hubungan apapun antara Anda dan dia. Sampai saat dia bangun keesokan paginya, Ik Seop masih curiga bahwa semalam hanyalah mimpi. Apa aku benar-benar bertemu manajer Kang? Bahkan saat mencuci muka, dia berdiri termangu di depan wastafel, terus memikirkan tentang apa yang akan terjadi setelah mereka berdua pergi. Apa dia benar-benar akan membawa kakaknya itu ke kamar hotel? Teringat akan perkataan pria itu sebelum pergi. Benar juga, itu memang bukan urusan yang harus dia pikirkan. Namun, baru setelah bertemu dengan sekretarisnya, hatinya yang gelisah akhirnya menjadi tenang. Kondisi Min Kyung terlihat cukup baik. Sepertinya semalam dia tidur nyenyak, dan tidak terlihat tidak nyaman karena mabuk. Terlebih lagi, saat menatapnya pun dia sama sekali tidak terlihat canggung. Ik Seop merasa sangat bertentangan. Dia tidak ingin melihat wajah Kang Min Kyung, juga tidak ingin mendengar suaranya. Sebuah perasaan jengkel tanpa alasan. Kenapa dia terus memperhatikannya seperti ini? Bahkan saat istirahat makan siang, Ik Seop juga murung dan tidak bersemangat. Setelah sekretarisnya selesai menyiapkan makan siang, dia malah bilang tidak nafsu makan. Bahkan menyuruhnya membatalkan semua jadwal. Namun, dia tidak tahu bahwa di luar, Kang Min Kyung tetap tenang. Tapi di dalam hatinya dia tegang setengah mati. Sebenarnya apa yang sudah kulakukan semalam? Haruskah aku terus berpura-pura lupa ingatan karena mabuk? Atau berinisiatif meminta maaf pada Direktur Tae?
Selain itu, dia dapat merasakan dengan jelas bahwa hari ini Ik Seok bersikap dingin padanya. Benar-benar memalukan, seseorang yang belum pernah jatuh cinta, meskipun hatinya sudah berdebar, belum tentu menyadarinya sendiri. Ik Seok masuk ke dalam mobil, dan menyuruh Pak Kim untuk menyetir tanpa tujuan. Melihat pemandangan di luar jendela, dia menghela napas pelan. Bagaimana kalau saya antar Tuan ke tepi sungai, pergi ke tempat terbuka untuk mencari angin mungkin akan membuat perasaan Tuan lebih baik. Apa aku terlihat begitu buruk? Karena setiap kali kamu mau curhat, kamu selalu meneleponku. Makanya kupikir aku harus membawamu ke suatu tempat untuk menenangkan diri. Ah, benar juga. Hal ini juga diberitahukan oleh manajer Kang kepadaku. Dia bilang saat ingin mengosongkan pikiran, paling baik lari di tepi sungai. Kang Min Kyung juga berolahraga. Manajer Kang bilang olahraga adalah kesenangannya. Setiap kali lari, setidaknya 10 km. Ik Seok tidak menyangka di tengah kesibukannya, wanita itu masih menyempatkan diri untuk berolahraga. Pantas saja postur tubuhnya seperti itu. Lalu dia teringat kejadian semalam. Wajahnya langsung memerah. Dia terkejut dan membentak Kak Kim untuk diam. Menjelang malam, dia kembali ke rumah utama. Tepat saat itu, adiknya Sujin dan Taejon juga ada di sana. Bukankah kakak selalu mencari alasan untuk tidak pulang? Mendengarmu bicara seolah-olah hanya aku yang tidak pulang. Seharusnya kamu tanya kenapa dia juga datang ke Song Baekje. Aku datang karena sedang mempersiapkan pertunangan dengan Yu Jong. Sekalian mengunjungi pimpinan. Adiknya langsung berteriak. Bertunangan? Memang Kak Taejon beda. Keren sekali. Ik Seok kehabisan kata-kata. Yang seperti itu disebut keren? Bukan hanya keren, tapi juga hebat. Memangnya cinta dengan TK Electronics itu apa? Dibandingkan hal-hal itu, aku memilih wanitaku. Ya Tuhan, kenapa ada orang seromantis itu di dunia ini? Sindir Ik Seok. Wah, benar-benar bucin abad ini. Kak Ik Seok seumur hidupnya hanya tahu bekerja. Sampai sekarang belum pernah pacaran sekalipun. Bagaimana ini? Aku jadi ikut khawatir untuk kakak. Tae Sujin, kamu sengaja membuatku marah. Ya, aku hanya mengkhawatirkan kakak. Sudahlah, aku mau keluar cari angin sebentar. Tapi setelah beberapa langkah, dia berubah pikiran. Taejon, kesini bicara denganku. Mereka berdua pergi ke halaman belakang. Cuacanya agak panas. Ya, Taejon membuka sebotol air lalu menenggaknya. Air mengalir turun dari sudut bibirnya. Ik Seok hanya bisa melihatnya tanpa kata. Terutama saat melihat air itu mengalir masuk ke dalam kerah bajunya. Dia tiba-tiba menyesal telah memanggil Taejon keluar. Setelah minum pun tidak lupa bergaya. Dasar konyol, apa tenggorokannya tidak sakit? Sujin bilang, apa, cara minum seperti itu membuat para gadis merasa seksi. Kamu gila, ya, tapi ngomong-ngomong, seorang direktur Tae Ik Seok sampai memanggilku keluar untuk bicara. Aku punya sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Ini tentang manajer Kang Min Kyung. Pindahkan dia kembali ke departemenmu. Itu tidak bisa, kamu bahkan tidak menanyakan alasannya dan langsung menolakku. Di tempatku sudah ada karyawan hebat yang menggantikannya. Bukankah dia baik-baik saja bekerja di sisimu? Kamu tidak punya alasan untuk memanggilnya kembali. Kamu juga tahu betul. Membiarkannya menjadi sekretarisku itu terlalu menyia-nyiakan bakat. Tentu saja aku tahu, dulu kamu terus menahannya bekerja di sisimu juga karena alasan itu, kan? Atau, kamu dan manajer Kang punya masalah? Dia punya wajah playboy. Tapi sebenarnya adalah tipe orang yang setia dan tulus. Menjaga dirinya selama 30 tahun. Hanya sekali melakukan kontak intim dengan seorang wanita, malah tertangkap oleh paparazi. Karena itu keesokan paginya, saat adiknya datang mengetuk pintu, di wajahnya ada senyum penuh arti. Kemarin, berita itu langsung menjadi trending topik. Judul beritanya sangat mencolok. Ik Seok dengan rambut berantakan, masih mengantuk. Ada apa lagi ini? Adiknya menyodorkan ponsel ke depan wajahnya. Cucu tertua grup TK terlihat intim dengan seorang wanita misterius. Direktur eksekutif Tae Ik Seok yang biasanya sangat tertutup soal kehidupan pribadinya. Minggu lalu tertangkap kamera sedang memeluk seorang wanita. Sontak membuat heboh publik. Jadi, siapakah sebenarnya wanita itu? Melihat kakaknya terbata-bata tidak mau bicara. Biar ku tebak saja ya. Itu manajer Kang Min Kyung, kan? Bagaimana kamu tahu? Aku tidak tahu apa-apa, hanya asal tebak. Tidak kusangka seumur hidupku aku bisa melihat kakakku menolong seorang gadis. Biasanya, hanya disentuh sedikit saja kakak sudah melonjak kaget. Ya ampun, aku tidak percaya. Apa ini awal dari kisah cinta di kantor? Bukan, ini ada alasannya. Ayolah, kakak juga harus merasakan cinta. Cinta, hubungan tanpa status, atau pengalaman emosional lainnya. Apa kakak tidak mau pacaran? Tidak, jangan dekati aku. Atau jangan-jangan kakak berencana melakukan perjodohan bisnis? Demi perdamaian TK dengan keluarga Choi. Agar kakak bisa menjadi pewaris sejati. Makanya kakak menjaga diri sampai sekarang. Ya. Ik Seok hampir dibuat gila oleh godaan adiknya. Bukan begitu. Oh ayolah, aku sudah tahu. Aku tidak berniat melakukan perjodohan bisnis. Tapi aku juga tidak mau sembarangan pacaran dengan orang lain. Aku ingin bersama dengan gadis yang membuatku jatuh cinta pada pandangan pertama. Melihat kakaknya tersipu malu, sang adik tertawa terbahak-bahak. Ya ampun, benar-benar, Tae Sujin, sepertinya kakak terlalu memanjakanmu. Cepat kembalikan kartu yang kuberikan. Oh, ayolah, kakak. Tapi aku akan mendukung kisah cintamu. Terima kasih untuk kartunya. Setelah berkata begitu, adiknya langsung kabur. Hanya tersisa Ik Seok yang berdiri di sana dengan amarah yang meluap. Tapi tak lama kemudian, dia menunduk menutupi wajahnya, dan saat mengangkat kepala, wajahnya sudah memerah hingga ke leher. Jelas sekali sudah ada seseorang di dalam hatinya. Dan saat ini, orang itu sedang membungkuk meminta maaf padanya. Karena masalah pribadi saya telah menyebabkan kerugian besar bagi Anda. Saya sekali lagi dengan tulus meminta maaf.
Ik Seop sebenarnya tidak peduli, meskipun sedikit membuat keributan. Itu juga karena dia ikut campur dalam kehidupan pribadi wanita itu. Anda tidak perlu meminta maaf seperti itu. Bagaimana mungkin ini salah Anda? Sebagai sekretaris Anda, saya tidak bisa mencegah artikel rekayasa yang murahan dan tidak masuk akal seperti itu muncul. Itu adalah kelalaian saya. Mulai sekarang saya akan melakukan tugas saya dengan baik. Saya pasti tidak akan membiarkan reputasi Anda rusak lagi. Ik Seop terdiam mendengarnya. Di matanya, masalah ini sama sekali tidak serius. Selain itu, dia benar-benar tidak mengerti. Apakah perlu sampai membungkuk meminta maaf dan menanggung semua kesalahan seperti itu? Tapi setelah dipikir-pikir lagi, bagi Kang Min Kyung, ini hanyalah sebuah pekerjaan yang harus ditangani dengan baik. Sebenarnya apa yang dia harapkan? Pria yang sedang putus asa itu tidak menyangka begitu keluar dari perusahaan langsung dikerumuni oleh paparazi. Dan karena terstimulasi oleh kilatan cahaya, dia langsung jatuh ke dalam ingatan yang menyakitkan, bahkan sampai mual. Pemuda lugu yang baru pertama kali jatuh cinta diam-diam, bahkan saat diinfus pun masih mencuri pandang. Tapi sang sekretaris hanya menganggapnya sebagai pekerjaan. Pria itu baru saja keluar dari pintu perusahaan, dan langsung mengalami serangan panik karena kilatan cahaya. Min Kyung panik. Apa jangan-jangan serangan paniknya kambuh lagi? Kenapa harus di saat seperti ini? Tepat pada saat itu sebuah mobil berhenti di depan. Pak Kim datang menyelamatkan. Min Kyung membantu Ik Seop masuk ke mobil, tapi meskipun sudah pergi, dia masih belum tenang. Bahkan jok mobil pun dicengkeramnya sampai membekas. Pak Direktur, coba bernapas pelan-pelan. Ik Seop saat ini benar-benar seperti ikan yang terdampar di darat, terengah-engah dengan napas yang berat. Tapi rasa sesak napas masih menyelimuti tubuhnya, sampai-sampai dia tidak bisa lagi mendengar dengan jelas apa yang dipanggil oleh Min Kyung. Detik berikutnya, dia pingsan. Seluruh tubuhnya basah kuyup seolah baru saja direndam dalam air. Di sudut matanya bahkan ada air mata. Ik Seop, kamu adalah pemilik TK. Seluruh dunia mengawasimu. Kamu harus selalu menjaga sikap. Sama sekali tidak boleh lengah. Kamu harus ingat bahwa kamu adalah wajah dari TK, sekaligus masa depan TK, hingga suatu hari. Karena tekanan yang terlalu besar, dia pingsan di bawah kilatan cahaya. Ik Seop, sadarlah. Pria itu membuka matanya. Anda di rumah sakit? Sepertinya aku benar-benar pingsan. Kupikir aku sudah sembuh total. Mengingat kembali kejadian sebelum pingsan, aku malah membiarkan Min Kyung melihat kondisiku yang seperti itu. Melihat orang yang tidur di sofa. Apa dia masih di sini bersamaku? Belum pergi sama sekali. Sudah selarut ini. Dia pasti lelah sekali. Min Kyung tidak tidur nyenyak. Seolah merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba terbangun. Mereka berdua saling menatap dengan mata terbelalak. Anda belum bisa duduk sekarang. Tidak perlu. Aku tidak apa-apa. Tidak boleh. Anda harus duduk kembali. Kamu pulanglah dulu. Aku tebak kamu juga sudah lelah. Ini karena saya tidak memeriksa kondisi kesehatan Anda sebelumnya. Jadi saya sukarela tinggal di sini. Akhir-akhir ini Anda juga sering melewatkan makan. Ik Seop membantah dengan suara pelan. Aku bukan anak kecil lagi. Tapi langsung disangkal olehnya. Dia membawakan makanan untuk pasien. Mungkin tidak sesuai selera Anda. Tapi demi kesehatan, Anda harus menghabiskannya. Masalah hari ini sudah saya tangani dengan baik. Sama sekali tidak akan bocor keluar. Anda tenang saja. Ik Seop sedikit tidak terbiasa dengan sikap Min Kyung yang seperti ini. Tepat pada saat itu, perutnya tiba-tiba berbunyi. Suasana hati Ik Seop yang tadinya berat langsung menjadi jauh lebih baik. Dia tertawa terbahak-bahak. Kamu juga cepat pergi beli makanan. Kalau kamu tidak makan, aku juga tidak akan makan. Entah karena mimpi itu atau bukan. Hari ini dia berbicara lebih banyak dari biasanya. Dulu aku mengira kamu adalah robot. Tidak kusangka kamu juga punya sisi yang sangat normal seperti ini. Pertama kali aku pingsan adalah saat usiaku baru 20-an. Ayahku cukup keras. Sejak kecil, beliau memaksaku untuk selalu tampil sempurna. Tidak boleh menunjukkan sedikit pun kelemahan. Karena para wartawan selalu mengikutiku untuk mencari berita mengejutkan, beliau memaksaku untuk sangat berhati-hati dalam perkataan dan perbuatan. Bersama dengan adikku Sujin, dini hari tanggal 17, putra mahkota TK Fatsan, Tae Ik Seop, putra sulung wakil presdir Tae Riwo. Setiap hari aku hidup dalam ketegangan. Bagaimanapun juga, aku tidak bisa karena perkataan atau perbuatanku menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Para wartawan itu seolah berharap aku membuat kesalahan, selalu mengikutiku tanpa henti. Dulu aku pikir sudah terbiasa dengan lampu kilat, tapi ternyata tidak. Suatu kali saat foto keluarga, baru mendengar suara klik, aku langsung pingsan di tempat. Singkatnya, aku jadi seperti ini. Yang ingin kukatakan adalah, kuharap kamu bisa hidup sedikit lebih santai. Ini adalah pertama kalinya Min Kyung melihat Ik Seop tertawa seperti itu. Tidak disangka dia juga punya penderitaannya sendiri. Setelah selesai makan, Min Kyung berdiri untuk pamit pulang. Besok pagi ada rapat video. Jam 8 saya akan kembali. Ik Seop melihat jam. Sudah jam 3 pagi. Hanya tersisa beberapa jam sebelum jam kerja. Tunggu, dia memanggil Min Kyung kembali. Sambil memiringkan kepala, dia menawarinya. Bagaimana kalau kamu menginap di sini saja? Sang kakak baru saja mulai merasakan getaran cinta. Sementara adiknya ingin mengumumkannya ke seluruh dunia. Tapi direktur yang satu ini begitu polos hingga sangat payah. Bahkan mendekati wanita pun hanya berani dalam imajinasinya. Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan? Saat sadar, dia buru-buru berkata, tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa, cepatlah pulang. Begitu sekretarisnya pergi, dia memegangi kepala dan panik. Apa jangan-jangan pingsan tadi membuat otakku rusak? Keesokan paginya, saat dia masih menguap, sekretarisnya sudah datang tepat waktu. Dia pasti lelah sekali, tapi tidak terlihat sedikit pun. Kemarin dia mengatakan banyak hal yang tidak penting, benar-benar berbeda dari biasanya. Apa karena sedang tidak sehat makanya dia menjadi begitu sentimental? Setelah rapat,
Karena mempertimbangkan kondisi kesehatannya, Min Kyung menunda semua jadwalnya. Tepat pada saat itu, adiknya tiba-tiba datang. Untuk apa kamu kesini? Kakak masuk rumah sakit. Tentu saja aku harus datang menjenguk. Ikseop, gawat kamu. Ayah dan ibu sekarang sedang pergi membelikan suplemen untukmu. Sudah sampai di kota B. Ikseop merasa putus asa. Mulai lagi, aku tidak mau minum suplemen. Sang adik tiba-tiba beralih ke Min Kyung. Anda manajer Kang Min Kyung, kan? Dulu aku pernah bertemu kakak. Kakak menjadi juara pertama di acara penghargaan karyawan perusahaan. Hebat sekali. Kakaknya langsung mengusir tamunya. Tae Sujin, kalau kunjunganmu sudah selesai, cepat pulang sana. Jangan bicara yang aneh-aneh lagi. Sang adik yang misterius menarik kakaknya ke samping. Biar aku bantu kakak, dasar anak aneh. Kamu mau membantuku apa? Bagaimana kalau aku bicara langsung saja padanya? Tanpa menunggu persetujuan kakaknya, Sujin langsung menghampiri Min Kyung. Kita pergi beli kopi, yuk. Kemarin kakak juga pasti kaget, kan? Iya, saya tidak menyangka Direktur Tae akan pingsan. Sebenarnya, kakaknya pingsan kapanpun bukan hal yang aneh. Karena sejak dulu aku belum pernah melihat kakakku benar-benar istirahat dengan tenang. Sejak dia masih sangat kecil, ayah sudah ingin melatihnya menjadi pewaris yang sempurna. Ayahku adalah orang yang penuh ambisi. Tetapi kemampuannya tidak sebanding dengan ambisinya. Jadi kakek sudah menyerah padanya sejak awal. Saat kakakku lahir, ayah langsung ingin memanfaatkannya untuk memperkuat posisinya di TK. Agar tidak mengecewakan harapan itu, kakakku selalu berusaha sekuat tenaga, mempertaruhkan nyawanya untuk melakukan segalanya dengan baik. Tapi saat dia berumur 20 tahun, Taejon muncul, yaitu Kak Taejon yang sekarang. Kakak pasti pernah dengar ceritanya juga, kan? Min Kyung juga pernah mendengarnya. Saat itu, putri bungsu dari grup TK jatuh cinta pada seorang atlet bola voli lalu kabur dari rumah. 20 tahun kemudian baru terdengar kabar bahwa dia telah meninggal dunia. Hanya meninggalkan seorang anak. Jadi kakek membawanya pulang karena dia tidak punya tempat lain untuk pergi. Bagi Ikseop, yang selalu percaya bahwa dirinya lah satu-satunya pewaris, itu seperti petir di siang bolong. Agar tidak disaingi oleh Taejon, dia mendedikasikan seluruh masa mudanya, berjuang keras untuk bertahan. Belum lama ini, karena kesalahan ayahku, posisi direktur utama di TK Property, beserta seluruh tim perencanaan strategis TK ikut terkena dampaknya, membuat separuh kekuatan di perusahaan condong ke pihak Kak Taejon. Karena itu, kakakku pasti sangat terguncang. Ditambah lagi, dia belum sempat istirahat beberapa hari tapi sudah dipanggil kembali bekerja. Jadi tekanannya pasti sangat besar. Melihat Min Kyung tersentuh, Sujin mengambil kesempatan untuk melanjutkan. Kepala Departemen Kang, sebenarnya dengan adanya kakak di sisi kakakku, aku merasa sangat tenang. Jadi, bolehkah aku memanggilmu kakak? Melihat Min Kyung mengangguk, dia semakin bersemangat. Kakakku benar-benar kasihan. Entah harus bagaimana lagi. Kakakku itu bodoh sekali. Bahkan saat liburan pun dia tidak tahu bagaimana cara bersantai. Kak, aku harus bagaimana? Agar bisa membuat kakakku benar-benar beristirahat, Min Kyung sama sekali tidak berdaya di hadapan air mata seorang gadis. Alhasil, dia masuk ke dalam perangkap Tae Sujin tanpa menyadarinya. Dia setuju untuk membantu Ikseop menenangkan pikirannya. Di dalam mobil saat pergi berlibur, tadinya Ikseop tidak mau pergi. Tetapi begitu Min Kyung membujuknya dengan beberapa kata, dia langsung diam dengan patuh. Meskipun begitu, wajahnya masih terlihat angkuh. Liburan apaan? Tidur beberapa hari saja sudah cukup. Mulutnya berkata begitu, tetapi ekspresinya benar-benar mengkhianatinya. Sang sekretaris junior menatapnya dengan tatapan penuh iba. Sepertinya dulu dia benar-benar telah memaksanya terlalu keras. Begitulah, sebuah perjalanan tak terduga pun dimulai. Saat tangannya menyentuh tangan gadis itu, sebesar apapun hujannya, tidak akan bisa memadamkan getaran di hati mereka. Perjalanan bersama sekretaris junior ini juga membuatnya benar-benar jatuh hati. Sejak masa sekolah, Sujin selalu menjadi panitia kesenian, bahkan pernah menjadi ketua klub. Jadi sang adik menyerahkan seluruh urusan perjalanan ini kepadanya. Sebuah homestay yang bersih, rapi, dan bisa menyembuhkan jiwa di tengah alam. Ruang tamunya luas dan terang. Bagi Ikseop, satu-satunya kekurangan adalah harus sekamar dengan Pak Kim. Dia tidak bisa tidur jika ada orang di sampingnya. Sementara itu di pihak Sujin, dia mulai beraksi pada sang sekretaris junior. Jarang-jarang kita bisa liburan, setidaknya suasananya harus mendukung, dong. Pak Kim dari luar mulai mendesak. Kalian para gadis belum selesai juga? Sang adik langsung menjawab, sebentar lagi selesai. Ikseop mengangkat kepalanya, lalu melihat Kang Min Kyung yang benar-benar berbeda dari biasanya. Dia dengan canggung menarik gaunnya, bahkan terlihat sedikit malu-malu. Pemandangan itu langsung mengejutkan Ikseop. Tidak mungkin. Kenapa kalian berdua berdandan seperti ini? Tentu saja kita harus berpakaian seperti sedang liburan. Adiknya menarik Ikseop ke samping. Kak, bentuk tubuh Kak Min Kyung bagus sekali. Ikseop menjadi kesal. Jangan bicara yang aneh-aneh lagi. Begitu keluar dari pintu, adiknya mulai membantu. Aku dan Kak Kim akan pergi membeli beberapa barang. Kalian berdua jalan-jalan saja di sekitar sini. Lihat apa ada sesuatu yang menarik. Min Kyung menoleh ke arah Ikseop. Kalau begitu aku akan melihat-lihat sebentar. Kalau begitu, ayo pergi bersama. Saat kecil, di dekat rumah Min Kyung juga ada gunung seperti ini. Sambil berjalan, dia menceritakan beberapa kisah menarik di masa lalu. Benar sekali, satu orang menikmati pemandangan, sementara yang lain menikmati dirinya di tengah pemandangan itu. Lihat ke sebelah sana, pohon raspberry liar sedang berbuah. Dia dengan santai memetik satu buah dan memasukkannya ke dalam mulut. Apa ini bisa dimakan? Iya, tentu saja bisa. Rasanya asam manis. Enak sekali. Anda coba juga. Ya, Ikseop terpaku menatap ujung jari Min Kyung. Dia perlahan membuka mulutnya. Buah raspberry itu langsung dimasukkan ke dalam mulutnya. Baru beberapa kali mengunyah,
Rasa asam langsung meledak di dalam mulutnya. Asam sekali, mungkin Anda memakan buah yang belum matang sepenuhnya. Coba yang ini, di bawah aliran sungai yang jernih. Percikan air memantul. Ik Seop memamerkan permainan melempar batu di atas air kepada Min Kyung. Gadis yang berdiri di antara semak bunga itu menoleh, memanggilnya agar segera menyusul. Dia bahkan memetik sekuntum bunga kecil lalu merangkainya menjadi cincin untuknya. Selama 10 tahun ini, Min Kyung belum pernah melihat Ik Seop menunjukkan ekspresi seperti ini. Sepertinya dia benar-benar sangat senang. Dulu Anda pernah menyuruh saya untuk hidup lebih santai. Sepertinya Anda juga harus sedikit lebih santai. Ik Seop mengerucutkan bibirnya. Aku memang belum pernah pergi bermain seperti ini. Kalau begitu, baguslah. Tapi cuaca di bulan April memang seperti wajah anak kecil, berubah-ubah. Langit yang tadinya cerah, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Ik Seop menyuruh Min Kyung untuk segera kembali. Tapi jalanan gunung begitu licin. Bahkan dia sendiri merasa kesulitan berjalan. Apalagi sekretarisnya yang sedang mengenakan rok. Dia mengingatkannya untuk hati-hati agar tidak terpeleset. Min Kyung pun menurut. Tetapi dia berjalan dengan sangat kesulitan. Rok ketatnya membuatnya mudah terekspos. Dia harus berpegangan pada batu sambil hati-hati menarik ujung roknya. Ik Seop menatapnya dengan cemas. Ujung jarinya sedikit gemetar. Tepat di saat tangan Min Kyung terpeleset lagi. Dia langsung menangkapnya. Gadis itu menatapnya dengan kaget. Ik Seop berkata, "Pegang tanganku." Min Kyung mengucapkan terima kasih lalu balas memegang tangannya. Jelas-jelas hujan dingin menerpa tubuhnya. Tapi seluruh badannya terasa panas. Benar-benar gila. Kenapa tiba-tiba ada hujan badai seperti ini? Anak konglomerat yang sombong itu tiba-tiba berubah menjadi anak anjing yang kasmaran. Hanya dengan sentuhan ringan saja wajahnya sudah memerah karena malu. Seluruh tubuhnya seolah mengatakan bahwa dia menyukainya. Tapi mulutnya kaku. Bahkan untuk bicara pun tidak bisa. Mereka berdua pun berteduh di halte. Gadis itu basah kuyup dari kepala sampai kaki. Kedinginan hingga menggigil. Melihat itu, dia melepas kemejanya, memerasnya dengan kuat untuk mengurangi air. Setelah menyingkirkan airnya, dia menyampirkan kemeja itu di tubuh gadis itu. Pak Kim akan segera datang. Untuk sementara Anda pakai ini dulu. Tapi, Direktur, Anda terlihat lebih kedinginan daripada saya. Anda tidak apa-apa. Lengan Min Kyung yang terulur membuatnya salah tingkah. Aku tidak apa-apa, hanya saja karena tadi berlari jadi sedikit panas. Tapi wajah Anda merah sekali. Tunggu sebentar. Dia meletakkan tangannya di dahi Ik Seop. Sepertinya Anda demam. Saat ujung jarinya yang dingin menyentuh kulitnya yang panas membara, seluruh tubuhnya seakan bergetar. Aku tidak apa-apa. Anda tidak boleh sampai sakit. Selesai bicara, dia hendak melepas kemeja itu untuk mengembalikannya. Jantung Ik Seop berdebar kencang, tegang sampai merasa mual. Tepat pada saat itu, adiknya tiba. Kenapa kalian berdua basah kuyup begini? Cepat masuk mobil. Karena barang belanjaan terlalu banyak, Min Kyung hanya bisa berdesakan duduk di samping Ik Seop. Setiap kali mobil melewati polisi tidur, kaki mereka berdua bersentuhan lagi. Wajahnya mulai memerah lagi. Bahkan tangannya terkepal erat. Hanya Min Kyung yang tetap bersikap seperti biasa. Tertawa sambil mengobrol dengan Sujin. Sejak kembali ke homestay, pandangan Ik Seop seolah terpaku pada gadis itu. Bahkan penampilannya yang biasa saja tampak bersinar di matanya. Pria yang dulunya sombong dan angkuh itu, kini menjadi pendiam. Tak bisa menyela sedikit pun dalam obrolan para gadis. Kang Min Kyung, kenapa kau bisa membuatnya begitu gelisah? Dia berdiri sendirian di halaman menatap langit, lalu menundukkan kepalanya. Di telapak tangannya ada cincin bunga yang dibuat gadis itu siang tadi, yang masih disimpannya. Tak tega membuangnya. Pak Direktur, Anda di sini? Dia segera menyembunyikan bunga itu. Saya jadi bertanya-tanya Anda pergi kemana? Kenapa sendirian di sini? Saya hanya keluar untuk mencari udara segar. Mereka berdua duduk, menatap bulan sambil minum sedikit. Hari ini benar-benar menyenangkan. Dulu karena sibuk bekerja, saya tidak merasakan apa-apa. Tapi setelah keluar bermain seperti ini baru saya sadar. Sepertinya selama ini saya hanya terus berlari ke depan. Suasana hati Ik Seop tiba-tiba muram. Dulu kamu begitu bersemangat. Sayalah yang membuatmu ikut kelelahan. Bukan begitu, Pak Direktur. Sebenarnya sejak kecil saya sangat pintar dan pandai dalam segala hal. Jadi, meskipun saya dari keluarga yang tidak mampu dan harus langsung bekerja setelah lulus kuliah, saya tetap berpikir asalkan bekerja dengan baik saja sudah cukup. Ik Seop tersenyum. Ya, sebenarnya, kamu memang bekerja dengan sangat baik. Sebelum Anda menduduki posisi tertinggi di TK, saya akan selalu ada di sisi Anda. Suasana hati Ik Seop serasa naik roller coaster. Hanya karena satu kalimat darinya, perasaannya bisa melambung tinggi lalu jatuh terhempas. Kalau begitu, aku mengandalkanmu. Tepat saat itu, ponsel Min Kyung berdering. Panggilan dari Hien Tang. Suasana harmonis itu pun terputus. Maaf, Pak, saya angkat telepon sebentar. Sekretaris kecil itu masuk ke dalam rumah. Potongan-potongan suaranya yang terputus-putus terdengar olehnya. Tidak apa-apa, semua sudah beres. Halo, soal itu, aku sedang bekerja. Ik Seop yang tadinya tenggelam dalam kebahagiaan, kini seolah disiram seember air dingin ke wajahnya. Di bawah sinar bulan yang dingin, di atas meja hanya tersisa kaleng minuman yang remuk. Dengan wajah seperti itu, dia bisa menaklukkan seluruh dunia. Tetapi saat jatuh cinta diam-diam, dia kalah telak. Dia tidak mau mengejarnya secara terang-terangan, malah bersikeras menempuh jalan yang menyiksa dirinya sendiri. Di mata sekretaris kecil itu, Ik Seop yang dulu telah kembali.
Dia menyembunyikan sikap dinginnya di balik topeng kelembutan, menggunakan suara yang ramah untuk membungkus kata-kata tajam yang kejam. Bahkan sikapnya yang sopan dan rapi pun tidak bisa menutupi kesombongan seseorang yang terlahir di atas. Itulah putra mahkota TK yang sebenarnya. Ik Seop melangkah maju, sementara Min Kyung berlari di belakangnya, melaporkan jadwal sambil berjalan. Sejak perjalanan itu, dia seolah berubah menjadi orang lain, bahkan beberapa kali lipat lebih dingin dari sebelumnya. Mungkinkah semua yang terjadi sebelumnya hanyalah mimpinya? Tidak, Ik Seop memang orang yang seperti itu. Dia kembali ke jadwalnya yang padat, tetapi hatinya terasa sesak. Dan penyebab perasaan itu adalah wanita di hadapannya. Pak Direktur, sekretaris kecil itu tiba-tiba bersuara, membuatnya terkejut. Dia menunduk karena merasa bersalah. Hampir saja dia ketahuan sedang diam-diam menatapnya. Dalam pekerjaan, gadis itu selalu sempurna. Begitu kerasnya dia berusaha. Dia benar-benar berusaha sangat keras. Mungkinkah bahkan hal-hal itu baginya hanyalah pekerjaan semata? Kalau kau memang sesuka itu bekerja denganku, maka bekerjalah sampai puas. Maka dia pun mulai terus-menerus memberikan pekerjaan kepada sekretaris kecil itu. Tapi sesulit apapun itu, meskipun dia terus-menerus mengembalikannya dan menyuruh untuk mengerjakannya ulang, ekspresinya tidak berubah sedikit pun. Meskipun pekerjaan seminggu terakhir menumpuk seperti gunung, dia tidak pernah goyah sedikit pun. Dia tahu Kang Min Kyung memang selalu seperti itu, tapi dia tetap saja kesal setengah mati. Terdengar suara ketukan pintu. Direktur, saya sudah menyiapkan makan malam untuk Bapak. Nasi jamur dan minuman gandum dari restoran F itu adalah restoran yang sering dia kunjungi. Seperti yang kuduga, semua yang dilakukannya selalu sempurna. Tapi Ik Seop hanya makan satu suap lalu meletakkan sendoknya. Ini makanan kesukaanmu, kan? Makanlah. Lagi pula aku tidak suka minuman gandum. Saya tahu Bapak mungkin tidak akan suka. Jadi saya sudah menyiapkan makan malam yang lain. Ini adalah bubur abalon yang dipesan khusus dari Hotel El Ik Seop hampir gila. Tapi bukan karena benci, melainkan sebaliknya. Justru karena terlalu enak, makanya dia kesal. Selesai bekerja, Ik Seop keluar dari kantor, dan melihat pemandangan yang membuatnya terpaku. Kenapa kamu makan ini? Tadi Bapak menyuruh saya memakannya. Dia hanya asal bicara. Meskipun begitu, kamu tidak perlu. Atau Bapak masih mau makan lagi? Saya pesankan satu porsi lagi untuk Bapak. Tidak, aku sudah kenyang. Apa kamu sengaja duduk di sini makan agar kulihat? Bukan. Karena pekerjaan terlalu banyak. Jadi saya ingin menghemat waktu. Dia tiba-tiba menjadi canggung. Apa kamu tidak merasa canggung sama sekali makan bekas makananku? Maksud Bapak sendoknya, sudah saya cuci. Bapak tidak perlu khawatir. Kang Min Kyung benar-benar akan membuatnya gila. Dia menyambar gelas di atas meja, lalu meminumnya sekali teguk sampai habis. Sekretaris muda itu terkejut. Itu gelas yang sudah saya minum. Cairan minuman mengalir di sudut bibir Ik Seop. Dia mengambil tisu. Dengan wajah penuh ekspresi kekanak-kanakan meliriknya. Bukankah ini memang aslinya milikku? Kamu masih mau minum? Atau kubelikan kamu gelas lain? Tapi aku sudah pulang kerja. Selesai bicara, dia menunjuk ke layar. Perbaiki PPT-nya dengan benar. Ik Seop membungkukkan badannya, berbisik di telinganya, dengan suara yang hanya mereka berdua yang bisa dengar. Kalau begitu, terima kasih atas kerja kerasmu. Kali ini Min Kyung tidak menjawab, tetapi tangannya yang terkepal erat mengkhianati perasaannya. Sementara Ik Seop yang baru saja keluar, bahkan sebelum pintu otomatis tertutup rapat, sudah tidak bisa menahan tawa dan langsung terbahak. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Kang Min Kyung kehilangan kendali. Dia pasti sangat marah, kan? Wajahnya sampai semerah itu. Namun, melihat ekspresi kesal dan goyah Min Kyung malah bisa membuatnya begitu senang. Benar-benar menarik, membawa saingan cintanya sendiri ke perusahaan. Ik Seop sangat menyesal sampai ingin menamparkan dirinya sendiri. Dia cemburu setengah mati. Pria itu berdiri, mulai memperkenalkan diri. Namanya adalah Min Ji-ho, adalah pengacara perwakilan dari kantor hukum MP. Tokoh utama hari ini akhirnya muncul. Saya adalah pengacara dari MP, Lee Hien Tang. Dia adalah kakak laki-laki yang akrab bagi Min Kyung. Titik. Sekesal apapun dia, pria itu mulai hari ini akan bekerja di TK. Ketika rencana akuisisi dimulai, sebuah tim gugus tugas TF khusus telah dibentuk. Hal yang paling membuat Ik Seop hancur adalah kantor hukum MP tempat Hien Tang bekerja adalah pilihannya sendiri. Begitu liburan selesai, yang langsung datang adalah lonjakan beban kerja. Min Kyung tidak hanya harus bekerja sebagai sekretaris, tetapi juga harus membantu tim TF. Sehingga seringkali sibuk sampai lupa waktu. Apalagi akhir-akhir ini Ik Seop terus-menerus mengerjainya dengan cara yang kekanak-kanakan. Benar-benar sangat kekanak-kanakan. Memangnya aku kelihatan seperti orang yang tidak tahan dengan hal-hal sepele seperti itu? Hei, dia kan Kang Min Kyung. Sementara itu, Ik Seop beberapa hari ini merasa sangat gelisah. Sekretaris kecilnya terlihat sangat lelah. Jadi dia mulai mengintrospeksi diri. Apa aku sudah keterlaluan? Tidak. Aku ini atasannya. Memberikan pekerjaan bukankah itu hal yang wajar? Sebenarnya apa yang sedang aku pikirkan? Setelah berpikir begitu, dia kembali mencari sekretaris kecilnya. Tapi dia tidak ada di mejanya. Di mana-mana ada tumpukan dokumen yang menjulang tinggi. Meja kerja yang berantakan belum sempat dirapikan. Dan ada juga makanan yang baru dimakan setengah. Semua itu seolah menusuk tepat di jantung Ik Seop. Apa dia bahkan tidak makan dengan benar? Kalau merasa kesulitan, katakan saja padanya. Saat Ik Seop tiba-tiba muncul, para kepala tim terkejut. Kenapa Bapak datang ke sini? Saya hanya kebetulan lewat saja. Semua bawahannya memuji Kang Min Kyung setinggi langit. Tidak kusangka sekretaris Bapak sehebat itu. Benar-benar tidak ada pekerjaan yang tidak bisa dia lakukan. Mendengar itu, Ik Seop berpikir dalam hati. Benar, sekretarisku memang sangat hebat. Kalau begitu, di mana sekretaris sekaligus kepala tim Kang saya sekarang? Mendengar bahwa dia ada di tim TF, Ik Seop langsung berbalik dan pergi. Kenapa dia di sana lagi? Tapi begitu sampai di pintu, dia melihat pemandangan yang membuatnya gila.
Apa harus bekerja sambil berdiri sedekat itu? Begitu pintu terbuka, suasana di dalam langsung hening. Kang Min Kyung, sepertinya kamu sibuk sekali ya. Saya baru saja selesai mengirim dokumen. Merasakan atmosfer yang tidak baik, Min Ji Ho melangkah maju. Sekretaris Kang sudah banyak membantu kami. Kami benar-benar berterima kasih padanya. Sayalah yang berinisiatif meminta dokumen dari ruang sekretaris lebih dulu. Sekretaris Kang juga membuatkan kami laporan yang sempurna. Kepala tim Kang memang sangat luar biasa. Tapi dia sepertinya tidak punya waktu untuk melakukan hal-hal ini, kan? Apakah dokumen proyek konstruksi luar negeri sudah selesai diatur? Lalu, bagaimana progres proyek pembangkit listrik nasional? Min Kyung menunduk dan mulai melaporkan. Laporan detailnya baru akan siap pukul 3 sore. Hal itu membuat Ik Seok tidak senang. Dia melangkah ke depan Hyun Seng. Laporan semacam itu seharusnya diselesaikan olehmu, kan? Lagi pula saya mempekerjakan kalian untuk melakukan hal itu. Apa sekretaris CEOTK Corporation itu teman Anda? Maafkan saya, karena kelalaian saya. Pekerjaan Bapak jadi terganggu. Setelah unjuk kekuatan pada saingan cintanya, dia menatap sekretaris kecilnya. Cepat keluar. Untuk apa berdiri di situ? Sebelum menutup pintu, dia tiba-tiba menoleh ke belakang. Kalau begitu, terima kasih atas kerja keras kalian semua. Kuharap kalian bekerja dengan baik. Jangan terus-menerus mengganggu. Sekretarisku lagi, terdengar seolah ditujukan untuk semua orang. Tapi tatapan mata Tae Ik Seok terus tertuju pada wajah dingin Hyun Seng. Untuk merayu gadis yang disukainya, dia menenggak sebotol minuman bersoda dalam sekali teguk, lalu mengelap mulut botol dan melihat reaksi gadis itu. Hanya karena belum lama ini Taejon pernah bilang, pacarnya berkata cara minum seperti itu sangat seksi. Dulu dia sempat menganggap tindakan itu menjijikkan, tapi sekarang dia malah menirunya secara kekanak-kanakan. Belakangan ini Min Kyung merasa semakin lelah. Setelah seminar, Tae Ik Seok tiba-tiba menjadi gila kerja. Bahkan dia pun ikut terkena imbasnya. Tapi itu masih lebih baik daripada dia hanya bermalas-malasan tidak melakukan apa-apa. Hari ini dia tidak hanya melewatkan makan siang, tetapi makanan cepat saji juga sudah habis terjual. Dia mulai mencari sesuatu yang tinggi kalori sebagai gantinya. Tepat saat itu dia melihat coklat yang disukainya. Untungnya sedang ada diskon. Saat itu, Tae Ik Seok tiba-tiba muncul. Sedang apa kamu jongkok di sini? Dia mengambil kantong belanjaan di tangan Min Kyung, berbalik untuk membayar, lalu mengajaknya. Langitnya cerah sekali. Kita keluar sebentar, yuk. Dia memutar tutup botol minuman bersoda di tangannya, di tengah tatapan bingung Min Kyung. Dia mendongak dan menenggaknya. Min Kyung terus menatapnya, pandangannya tidak beralih sedetik pun dari bibir Tae Ik Seok yang sedang minum. Perlahan menuruni jakun yang bergerak mengikuti setiap tegukan. Air menetes di sepanjang mulut botol. Dia menyekat tetesan air itu, lalu baru menyadari kalau sekretarisnya terus menatapnya lekat-lekat. Hal ini membuatnya mulai berpikir yang tidak-tidak. Jangan-jangan yang dikatakan Taejon itu benar? Apa Kang Min Kyung sudah terpesona oleh daya tariknya? Dia tiba-tiba merasa sedikit tegang. Dulu aku melihat orang lain minum air seperti ini rasanya tidak enak dipandang. Tapi setelah mencobanya sendiri, ternyata cukup memuaskan. Sekretaris kecil itu tidak hanya tidak mengubah ekspresinya, tetapi malah berbalik dan melancarkan serangan telak padanya. Apa lambungmu bermasalah? Tidak. Dia dikerjai lagi oleh si Taejon itu. Melihat coklat batangan yang baru saja dibuka Min Kyung, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Benar juga. Ini jenis coklat yang kamu suka makan sejak di pusat pelatihan, kan? Kakak masih ingat, dia mengambil satu batang lagi dan memberikannya kepada Tae Ik Seok. Pria itu tersenyum canggung. Ya, aku masih mengingatnya dengan sangat jelas. Dulu Min Kyung juga pernah memberikannya padanya, mengatakan karena di dalamnya ada banyak kacang. Harganya juga terjangkau, jadi itu camilan favoritnya. Melihatnya masih sama seperti dulu, masih menyukai hal-hal yang sama. Tae Ik Seok seolah kembali ke masa lalu. Bahkan coklat batangan itu pun terasa jauh lebih manis. Lapisan karamel yang manis dan lengket menempel di bibir dan lidahnya. Dia diam-diam melirik gadis di sebelahnya. Di mulutnya terasa manis, tetapi di hatinya terasa pahit. Entah itu sejak saat itu, hingga sekarang. Ternyata hanya dia seorang yang diam-diam selalu memperhatikan Kang Min Kyung. Di saat melepas mantel untuknya, Hien Tang akhirnya mengerti mengapa pria itu begitu marah. Saat membantu gadis itu kembali ke kamar hotel, meskipun dia terus bersandar padanya, dia tidak meliriknya sekalipun. Dia terlalu mabuk. Dia tidak mau mengambil keuntungan saat orang tidak sadar. Terutama saat Min Kyung begitu mempercayainya. Begitu membuka pintu kamar, dia langsung melepaskan sepatunya. Dia mengikutinya dari belakang dengan cemas. Hati-hati, jangan sampai jatuh. Gadis itu sepertinya tidak mendengar apa-apa, hanya dengan gembira melihat ke sekeliling. Hien Tang mengalihkan pandangannya, tepat saat dia melihat ke samping. Entah apa yang sedang dipikirkannya. Gadis itu memanggil, "Kak." Dia kembali menghadapnya. "Kancing ini tidak bisa aku buka sendiri. Tolong bantu aku." "Sebenarnya berapa banyak yang kamu minum?" Min Kyung hanya berdiri diam di tempat, menunggunya membuka kancing satu persatu. Saat mantel itu jatuh, Hien Tang tertegun. Ternyata semua ini ada sebabnya. Kenapa Ik Seok memberikan mantelnya padanya, dan berulang kali menghalangi mereka berdua pergi? Memikirkan itu, amarah di dalam dirinya meledak. Orang itu juga sudah melihatnya. "Hei, Kang Min Kyung, kamu ini benar-benar tidak tahan minum tapi kenapa minum sebanyak itu? Apa kamu tahu betapa berbahayanya melakukan itu di depan pria?" Gadis itu dengan santai berbalik. "Memangnya kenapa? Kakak kan kakakku." Bahkan pintu kamar mandi pun tidak ditutupnya dengan benar. Terkadang, kepercayaan tanpa syarat semacam itu justru menjadi sebuah kekejaman, karena dia tidak pernah dianggap sebagai seorang pria. Sialan, Hien Tang menutupi wajahnya dengan kesal. "Aku juga berbahaya." Keesokan harinya setelah pulang kerja, dia tidak sengaja bertemu Min Kyung. Mereka berdua makan malam bersama. Dalam perjalanan mengantarnya pulang, dia teringat lagi masa lalu itu. Selama lebih dari 10 tahun,
Dia sudah terbiasa merawat adik perempuan ini. Mereka tumbuh bersama, menangkap kumbang, mengejar kupu-kupu, memetik bunga liar lalu membuat cincin. Dia melihatnya tumbuh dewasa. Mereka berdua seperti saudara kandung. Bahkan sampai masuk universitas, dia harus wajib militer, juga hanya tersenyum dan menyuruhnya menungguku kembali. Sebenarnya sejak kapan perasaan itu berubah? Hian Tang diam-diam mendengarkan keluh kesah Min Kyung. Setiap kali Min Kyung mengeluh, dia selalu menenangkannya. Tiba-tiba Min Kyung mulai meminta maaf. Aku tidak menyangka Direktur Tai akan semarah itu waktu itu. Biasanya pekerjaan itu juga aku yang melakukannya, tapi malah jadi merepotkanmu. Hian Tang tersenyum. Sebenarnya aku juga bersalah, bukan begitu? Tadi siang, Direktur Tai tiba-tiba bertanya tentang hubungan kita. Jadi aku menjawab dengan jujur. Tapi sepertinya aku salah bicara. Dia kelihatannya sangat tidak senang. Mungkin dia salah paham. Mengira aku membantumu hanya karena kita dekat. Tapi, apa perlu semarah itu? Min Kyung berkata. Jangan-jangan terjadi sesuatu di hotel waktu itu. Hian Tang sengaja menyembunyikannya. Sepertinya tidak ada kejadian khusus. Kenapa? Mungkin karena sifat Direktur Tai memang agak sulit. Memang benar begitu. Belum lama ini dia bahkan kekanakan sampai merajuk hanya karena makanan. Dia tidak suka ini. Dia juga tidak suka itu. Hian Tang hanya bisa mendengarkan Min Kyung terus-menerus membicarakan pria lain di hadapannya. Dia mengeratkan cengkeramannya pada setir. Tai Ikseop, benar-benar menyebalkan. Dia memutar otak memikirkan cara untuk membuat gadis itu senang. Tapi hanya karena gadis itu menerima telepon dari pria lain, dia malah menyuruhnya lembur bersamanya. Meskipun dia punya harta miliaran, ditambah dengan wajah yang sangat tampan. Tapi kelakuannya yang merusak suasana hati ini tetap tidak tertolong. Sekretaris kecil itu sedang ada janji makan malam dengan teman masa kecilnya. Katanya akhir-akhir ini ada kedai ayam saus minyak yang enak sekali. Aku yang traktir, baru setengah jalan bicara. Dia mendengar seseorang berjalan cepat ke arahnya. Itu adalah Ikseop dengan wajah serius. Direktur, bukankah Anda sudah pulang kerja? Saya berencana kembali untuk lembur. Apa saya belum memberitahumu? Saya harus mengoordinasikan proyek komersial dan energi, dan juga harus menyesuaikan jadwal untuk besok. Sambil berbicara, dia melirik ponsel sekretaris kecil itu. Dia masih belum menutup teleponnya. Min Kyung terpaksa meminta maaf pada Hian Tang. Sementara pria itu malah menunjukkan ekspresi puas. Benar-benar keterlaluan. Sepertinya kamu sudah ada janji makan malam dengan kakak itu, ya. Dia mulai mencari gara-gara lagi dengan sekretaris kecil itu. Bagaimana ini, kalau kamu ada janji, pulang saja duluan. Berikan saja dokumennya padaku. Min Kyung mengepalkan tangannya. Itu masih belum selesai, kan? Kalau begitu biar saya atur sendiri. Saya lembur sendirian juga tidak apa-apa. Tidak tahan lagi. Min Kyung menggebrak meja dengan keras. Direktur, bagaimana mungkin saya membiarkan Anda lembur sendirian? Ikseop tertawa canggung. Kalau begitu, aku mengandalkanmu. Saat kembali ke kantor, wajahnya muram. Dia benar-benar tamat. Mari kita berhenti sejenak di sini. Dan kembali ke setengah jam yang lalu. Selama ini, dia melihat semua kerja keras sekretaris kecil itu. Maka, dia memutar otak, jomblo sejak lahirnya dan memikirkan sebuah rencana yang sempurna. Saat pulang kerja, dia melewati kantornya. Dia memintanya memesankan makanan enak untuknya. Lalu berbohong ada urusan mendadak, dan meninggalkan makanan itu untuknya. Setelah itu, dia berbalik dan pergi dengan keren. Melakukan itu pasti akan membuatnya sangat terharu. Tapi pada kenyataannya, tindakan itu hanya membuat sekretaris kecil itu ingin membunuhnya. Kenapa setiap kali selalu bertepatan dengan hari dia janji makan malam dengan pria itu? Niatnya mau memperhatikannya. Siapa sangka malah membuatnya lembur. Dia pasti sangat kesal. Tidak, asal membelikannya makanan enak, dia pasti tidak akan marah lagi. Ikseop yang kekanakan kembali memulai rencana menyuapinya. Tapi begitu membuka pintu, dia langsung melihat wajah yang seolah tak punya semangat hidup. Dia langsung ragu. Jantungnya ikut berdebar. Tapi tetap memberikan kertas pesanan makanan yang sudah disiapkan padanya. Min Kyung menerimanya secara mekanis. Sebelum dia sempat bicara, Min Kyung sudah sibuk menekan ponselnya. Tadinya dia mau menyuruhnya memesan 2 porsi untuk makan bersama. Tapi suasana saat ini sudah jelas akan ditolak. Atau pesan porsi yang lebih besar saja, ya, supaya bisa dimakan berdua. Saat dia baru akan bicara, sekretarisnya sudah menutup telepon dan berdiri. Direktur, saya juga mau pergi makan. Saya akan kembali sebelum pesanannya datang. Nanti saya bawakan makanan Bapak. Dia merusak semuanya lagi. Lama setelah itu, sekretarisnya baru membawakan makan malam. Ikseop masih bekerja. Manajer Kang, ada beberapa bagian dokumen yang tidak cocok. Setelah berkata begitu, dia beranjak dari kursinya, menarik kursi dan menyuruhnya duduk. Mereka berdua mulai mencocokkan dokumen, kuliner, biofarmasi. Di tengah suara ketikan keyboard, Min Kyung benar-benar fokus pada pekerjaan. Ikseop menatap wajahnya dari samping. Kamu sudah makan apa? Kenapa kamu terlihat lebih lapar dari tadi? Apa kamu hanya makan sebatang coklat lagi? Makanlah ini risotto yang baru saja aku pesankan untukmu. Ikseop menusuk-nusuk kotak salad. Aku makan itu saja tidak apa-apa. Tapi ini kan makan malam Bapak. Tiba-tiba aku jadi tidak nafsu makan. Min Kyung mengira makanannya tidak sesuai selera. Jadi dia berniat memesankan makanan lain untuknya. Tapi Ikseop akhirnya tidak tahan lagi. Wajahnya jadi memerah. Dia merasa sangat gelisah. Makan saja itu. Min Kyung tiba-tiba mencium aroma parfum di tubuhnya. Entah kenapa membuatnya sedikit pusing. Karena itu dia sampai menahan napas. Orang di sebelahnya kembali bicara. Pasti ini lebih enak daripada ayam saus minyak, kan? Kamu kan tahu aku ini pemilih soal makanan. Min Kyung menjawab pelan. Enak sekali, Pak. Padahal sebenarnya dia tidak bisa merasakan apa-apa. Karena dia terlalu fokus pada orang yang duduk di sebelahnya. Dan juga aroma parfum yang membuatnya pusing itu. Menerima uang lembur lalu berpacaran dengan bos.
Terdengar sangat romantis, tapi bagi sekretaris kecil itu, setampan apapun bosnya, kalau menyuruh lembur tetap saja menyebalkan. Tapi sahabatnya merasa ada yang tidak beres. Jangan-jangan dia sengaja menyuruhmu lembur supaya bisa makan bersamamu? Kamu terlalu banyak nonton drama. Tidak mungkin. Lagi pula, direktur pernah bilang kalau dia membenciku. Sejak hari pertama di pusat pelatihan, dia selalu saja cari-cari masalah denganku tanpa alasan. Hari ini mungkin dia hanya tiba-tiba merasa bersalah saja. Keduanya serempak menatapnya. Lalu bagaimana denganmu? Bagaimana pendapatmu tentang dia? Apa kamu mulai tertarik padanya? Di kepalanya, muncul kenangan tentang Ikseok. Bibirnya, tatapan matanya, alisnya, dan tatapan yang membuat jantungnya berdebar. Tidak bisa berpikir lebih jauh lagi. Dia menekan perasaan itu, lalu mengaku. Sejujurnya, dia memang sangat tampan. Lagi pula, dia kan tipemu, benar tidak? Aku juga ingin bekerja dengan bos setampan idola. Siapa tahu dengan begitu aku jadi suka berangkat kerja. Min Kyung menunjukkan ekspresi muak. Bukan seperti itu, bos tampan itu seperti anak anjing. Ini, lihat anak anjing Shiba ini. Lucu sekali, kan? Tapi dia tidak penurut. Sampai sini kamu masih merasa dia lucu, kan? Kalau dia hanya menggonggong saat melihatmu, mungkin kamu masih bisa tahan. Tapi kalau suatu hari kamu harus menjaga anjing itu selama 10 jam. Itulah yang aku rasakan terhadap Ikseok. Kalau benar-benar sudah terlalu lelah, model, dia juga bisa meminta untuk pindah divisi. Tapi dia juga punya harga diri. Mundur sebelum berusaha sekuat tenaga bukanlah gayanya. Akan tiba saatnya dia membuat Ikseok mengakui kemampuannya. Hari sudah larut malam. Hintang bersiap untuk pulang. Min Kyung bilang dia sedikit kenyang. Jadi sekalian mengantarnya ke bawah lalu berjalan-jalan sebentar. Mereka berdua berjalan sambil mengobrol. Hintang berkata, aku sudah kembali ke negara ini selama sebulan. Min Kyung terkejut. Secepat itu, waktu berlalu begitu cepat. Ya, rasanya seperti saat-saat kita kuliah bersama baru terjadi kemarin saja. Tapi sekarang kita bisa bekerja bersama lagi. Tidakkah menurutmu itu bagus? Bahkan saat istirahat pun kita bisa bertemu. Pekerjaan di tim juga hampir sama. Tiba-tiba Hintang berhenti. Dulu ada begitu banyak hal yang harus aku ajarkan padamu. Tapi sekarang rasanya semuanya sudah banyak berubah. Saat Min Kyung kuliah, karena usianya masih sangat muda, dan juga lulus sebagai yang terbaik, jadi dia terkenal di seluruh kampus. Tapi dia hampir tidak punya teman. Hintang biasanya yang lebih dulu mendekatinya. Saat mereka bersama, dia hanya suka membahas tentang pelajaran. Baginya, belajar adalah sebuah kesenangan. Sedangkan Hintang, yang punya banyak teman, adalah sosok yang sangat dikagumi oleh Min Kyung. Pada saat itu, di matanya, Min Kyung hanyalah seorang adik perempuan. Hingga suatu hari, pacarnya karena Min Kyung bertengkar dengannya. Untuk pertama kalinya, pria itu sadar bahwa adik perempuan yang dilihatnya tumbuh dewasa juga seorang wanita. Tidak, harus dikatakan bahwa sejak keluar dari wajib militer, saat pertama kali bertemu dengannya lagi, dia sudah merasakan hal itu. Penampilannya saat memeluk buket bunga, dengan malu-malu dan canggung, sudah benar-benar berbeda dari adik perempuan yang dulu. Tiba-tiba dia menjadi jauh lebih tinggi. Postur tubuhnya juga menjadi langsing dan lembut, melepas kacamata tebalnya, bahkan ada yang mengejarnya. Ternyata dia juga bisa malu-malu. Hintang tidak bisa mempercayai matanya, terus menatapnya tanpa bisa berpaling. Tapi sepertinya dia masih sama seperti dulu, masih adik perempuan yang itu. Hingga dia tiba-tiba mulai berpacaran. Menyaksikan semua itu, Hintang, untuk pertama kalinya merasa dunianya runtuh. Padahal sebelum masuk wajib militer, dia pernah bilang pada mantan pacarnya bahwa dia hanya menganggap Min Kyung sebagai adik. Saat itu dia bahkan mengatakannya dengan sangat yakin, dan hanya merasa pacarnya tidak masuk akal dan mencari masalah. Namun, keretakan saat itu, tiba-tiba melebar dan runtuh dengan cara yang tidak terduga. Hintang datang lagi ke apartemen adiknya, tapi tidak melihat Min Kyung. Ternyata dia baru saja putus cinta. Setelah mengetuk pintu, dia masuk ke kamar. Min Kyung, kamu tidak apa-apa, gadis itu berkata sambil terisak. Dia bilang sudah tidak menyukaiku lagi. Dia juga bilang aku sangat membosankan. Tidak ada perasaan seperti sedang berpacaran sama sekali. Hintang dengan lembut menepuk punggungnya untuk menghibur. Gadis itu pun menangis terseduh-seduh. Semua yang aku janjikan padanya sudah aku lakukan. Jelas-jelas kami sudah berjanji akan berkencan setelah sibuk. Aku tidak tahu kenapa dia tiba-tiba minta putus. Padahal aku sudah berusaha keras. Min Kyung, kita pasti sangat sedih. Ya, Kak, apakah aku aneh sekali? Tidak seperti perempuan. Juga tidak punya daya tarik sedikit pun. Aku juga ingin menjadi seperti orang normal. Hintang berkata pada dirinya sendiri bahwa Min Kyung masih belum mengerti apa-apa tentang cinta. Tapi sejak mereka berdua masih sangat kecil, aku selalu berada di hadapannya, menunggunya, dan bahkan mengajarinya banyak hal. Memangnya aku tidak boleh? Apa aku tidak bisa memperlakukan Min Kyung seperti itu? Kak, di hadapannya ada gadis itu dengan wajah penuh kebingungan. Suara itu membuat Hintang langsung tersadar. Sebenarnya apa yang sedang aku lakukan? Hintang berbalik. Bukan seperti itu. Kamu sama sekali tidak perlu memikirkan kata-kata itu. Apa aku sudah gila? Akhirnya, keretakan itu membesar dengan kecepatan yang menakutkan. Sampai-sampai dia tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Jadi Hintang memilih untuk melarikan diri. Dan sekarang, dia ingin mengubur perasaan ini. Ingin menjadi seorang kakak yang baik. Ingin berada di sisinya seperti keluarga, selamanya menemaninya. Tapi kenapa dia terus menginginkan yang lebih dari itu?